Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada viewers, teman-teman semua yang telah menonton, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Baiklah, di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan Emilia dengan NPM 17110002, Mas Raffi NPM 17110036, serta Sela Nirwana NPM 17110053 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai anak berbakat berprestasi kurang. Baiklah, di sini saya Mas Raffi akan menyampaikan mengenai konsep, karakteristik, serta identifikasi anak berbakat berprestasi kurang. Konsep teori menurut Davis dan Rim pada tahun 1985 yang menjelaskan bahwa di mana tingkat prestasi anak di sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuan mereka. Sedangkan berdasarkan karakteristiknya terdapat 3 karakteristik, yaitu karakteristik primer, sekunder, dan tersier. Karakteristik primer sendiri meliputi rasa harga diri rendah, di mana anak berprestasi kurang merasa bahwa diri mereka tidak mampu melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua dan guru terhadap diri mereka. Dan jika mereka melakukan hal yang gagal, mereka cenderung menyalahkan sekolah atau guru yang mengajar. Dan jika mereka merasakan keberhasilan, mereka akan merasa bahwa itu merupakan keberuntungan. Sedangkan karakteristik sekunder meliputi perilaku yang menghindari, di mana anak berprestasi kurang menghindari perilaku-perilaku atau hal-hal yang berdasarkan kekurangannya atau cara itu sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Dan sedangkan perilaku tersier seperti kebiasaan belajar yang buruk, penolakan terhadap teman sebaya, dan kelemahan terhadap konsentrasi diri. Kerentanan anak berbakat berprestasi kurang ialah yang pertama perfeksionis, supersensitif, dan yang ketiga kurang keterampilan sosial. Dan dalam lingkungan yang menyulitkan anak berbakat ialah isolasi sosial, harapan yang tidak realistis, serta pelayanan pendidikan yang kurang. Dan dalam penanganan anak berbakat berprestasi kurang, lebih cenderung atau tombak menjadi penanganannya ialah kepada harga diri mereka yang rendah. Sedangkan identifikasi anak berbakat berprestasi kurang dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, nilai prestasi yang rendah, penolakan tugas, pekerjaan yang buruk, imajinasi yang kuat, serta konsentrasi belajar yang lemah. Dan untuk mengidentifikasinya dapat diamati anak kurang lebih 2 minggu berdasarkan ciri-ciri tersebut. Lalu evaluasi yang lebih lanjut, misalnya dengan tes intelijensi, tes bakat minat, dan tes kepribadian. Sekian paparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Soalnya akan dilakukan oleh Emilia. Terima kasih. Baiklah, saya Emilia, MPM 17110002. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Mariska Fatarafi. Selanjutnya ada latar belakang undershipment. Anak tidak terlahir sebagai undershipper, berprestasi di bawah kemampuan adalah perilaku yang dipelajari sehingga dapat dihindari. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, mendukung, dan memperkuat perilaku anak berbakat berprestasi kurang, yaitu dibagi menjadi 2, dilihat dari latar belakang keluarga, latar belakang sekolah. Selanjutnya ada mengatasi undershipment. Yang pertama ada asesmen kemampuan anak dan keterampilan kemungkinan penguatan dari rumah dan sekolah. Dan yang kedua, modifikasi penguatan di rumah dan sekolah. Perilaku anak perlu diubah dengan menentukan tujuan jangka panjang dan sasaran jangka pendek yang menjamin anak mengalami keberhasilan langsung meskipun kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang ketiga, mengubah harapan orang tua yang penting. Untuk mengubah harapan orang tua, guru, dan teman sebaya, cara yang efektif dilakukan ialah dengan melakukan tes intelijensi. Dan yang keempat, ada identifikasi model. Anak berbakat berprestasi kurang memerlukan tokoh yang berhasil dan berprestasi sebagai model. Dan yang terakhir ada mengoreksi keterampilan yang kurang. Anak berbakat berprestasi kurang sebagai akibat kurang memperhatikan di dalam kelas dan kebiasaan belajar buruk menunjukkan kekurangan keterampilan yang perlu dikoreksi. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Sela Nirwana. Kemudian ada anak perempuan berbakat, yaitu satu perbedaan antar jenis kelamin, yaitu perbandingan perbedaan biologis versus sosial budaya antar jenis kelamin merupakan dasar yang baik untuk menentukan sejauh mana prestasi di bawah potensi dari perempuan dapat diubah. Satu perbedaan biologis seperti tingkat aktivitas fisik, agresi, dan perbedaan dominansi belahan otak. Kemudian perbedaan sosial budaya, yaitu sejak lahir perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda, bahkan sebelum lahir.
Kemudian ada perbedaan dalam kemampuan. Dari berbagai penelitian mengenai perbedaan kemampuan antara kedua jenis kelamin, pada umumnya diperoleh hasil bahwa anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam kemampuan verbal, berpikir divergen, dan dalam kecerdasan umum, sedangkan laki-laki melebihi anak perempuan dalam kemampuan kuantitatif dan visual spasial. Kemudian ada perbedaan harapan, orientasi prestasi, dan aspirasi. Itu seperti harapan keluarga, harapan teman sebaya, harapan sekolah, harapan diri. Kemudian 3, ada mendidik perempuan berbakat, yaitu orang tua mengatasi prestasi di bawah potensi diri perempuan, yaitu dengan menilai keterampilan, kemampuan, dan kemungkinan penguatan, mengubah penguatan di rumah dan di sekolah, mengubah harapan orang penting lainnya. Kemudian identifikasi dengan model, kemudian memperbaiki keterampilan yang kurang. Lalu ada F, anak berbakat yang cacat, yaitu 1. Kebutuhan anak berbakat yang cacat, 2. Identifikasi anak berbakat yang cacat, 3. Program bagi anak berbakat yang cacat, 4. Mengurangi keterbatasan komunikasi, 5. Perkembangan konsep diri, keterampilan sosial, taktik di dalam kelas, mendorong belajar mandiri, dan keterampilan berpikir. Yang terakhir itu kesimpulan, yaitu underachievement adalah adanya diskrepansi antara potensi unggul siswa dan prestasi sekolah yang rendah atau rata-rata. Underachievement dapat ditemukan melalui tes intelijensi, tes kreativitas dan prestasi, atau melalui observasi oleh guru dan orang tua. 3 tingkat karakteristik dasar pada anak berbakat berprestasi kurang ialah 1. Tingkat primer atau rasa harga diri yang rendah, 2. Tingkat sekunder, perilaku menghindari tugas akademik yang mengancam, 3. Tingkat tersier, kebiasaan belajar dan disiplin yang buruk. Kondisi pribadi yang menyebabkan kerentasan anak berbakat ialah kecenderungan akan profesionisme, kepekaan yang sangat, dan kurangnya keterampilan sosial. Kondisi lingkungan yang menyebabkan kerentanan anak berbakat ialah harapan yang terlalu tinggi, isolasi sosial, dan kurangnya pelayanan pendidikan yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.